Ya. Bapak itu kan menjabat Rektor Ubaya itu 2 periode ya Pak Dua ya, dari periode, 2011 ya. kemudian berlanjut ke periode 2015 Sampai itu 19. bisa cerita Pak progresnya apa saja nih Pak yang sudah Bapak lakukan untuk membantu memajukan Ubaya ini Pak? Ya, yang pertama saya perlu tekankan bahwa di dalam kepemimpinan itu kan selalu ada kesinambungan. Iya betul. Jadi apa yang saya lakukan pasti juga hasil kerja dari pimpinan-pimpinan sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian selama masa saya menjabat, tentu yang kita pikirkan adalah semakin memperbaiki kualitas. Karena fundamentalnya sudah dibangun, maka tinggal bagaimana mengembangkannya. Nah, kita kembangkan. Mulai kita berbicara tentang kualitas supaya bisa dikenal dan bisa dipercaya oleh masyarakat, bisa dikenal, dipercaya oleh partner-partner kita. Maka untuk bisa dipercaya harus berbicara kualitas. Sehingga kita selalu berbicara tentang menekankan tentang semua kualitas, apakah kualitas proses pembelajaran, kualitas SDM-nya, kualitas fasilitas fisik, itu semua kita kembangkan. Maka sejak tahun 2013 sampai sekarang, program studi kami yang sudah diakreditasi itu 16 terakreditasi A, selebihnya B. Kemudian tentu ada yang C, yang program studi yang baru. Dari pemerintah, BAN PT, Ubaya memang sudah diberi akreditasi secara institusi A. Lalu kami juga ingin dinilai dari kualitas, maka Badan Standarisasi Nasional itu kan selalu memberikan award bagi organisasi yang memiliki kualitas yang baik, memiliki sangat memperhatikan kualitas, maka kami ikut di dalam ada yang disebut dengan SNI Award, Standar Nasional Indonesia Award. Jadi dibedakan untuk industri, masing-masing industri. Ada industri jasa, ada yang kecil, ada yang besar. Kami dikategorikan industri jasa besar. Jadi bersaing dengan banyaklah industri-industri jasa dari BUMN maupun organisasi yang lain. Nah, tahun 2014 untuk pertama kalinya kami memenangkan yang namanya SNI Award. Jadi hanya dipilih satu untuk industri jasa besar. Nah, itu persaingannya dengan perguruan tinggi, dengan industri jasa. Kami memperoleh itu. Berturut-turut setelah itu tahun 2015 sampai tahun lalu, tiap tahun ada, kami memperoleh juga SNI Award kategori Gold. Karena setelah tahun 2014 bukan hanya satu, tetapi sudah beberapa yang memenuhi nilai tertentu dapat kategori. Ya, kami dapatkan terus. Itu dari sisi quality. Nah, kami juga sangat memperhatikan lingkungan karena keberadaan lembaga ini tentu juga harus mengajarkan masyarakat untuk mencintai lingkungan, termasuk mahasiswa diajak untuk mencintai lingkungan. Maka kami juga selalu ikut yang namanya Indonesian Green Award. Nah, dari Latovi, bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait. Nah, sejak tahun 2012 kami ikut dan kami selalu memperoleh Green Campus Award 2012, 2014, 2016 setiap 2 tahun. Tahun ini lagi akan diadakan. Jadi itu yang terkait dengan kegiatan-kegiatan. Jadi kami bisa menilai seberapa baik atau buruk lembaga eksternal itu menilai kami. Nah, supaya bisa juga dipercaya, maka khususnya untuk pihak eksternal dari luar negeri, maka kami juga aktif untuk mendapatkan sertifikasi dan akreditasi internasional. Karena partner kita di luar negeri itu kan ingin berpartner dengan lembaga-lembaga yang bagi mereka setara. Kalau tidak setara, mereka akan tanda petik dianggap subordinat, sehingga mereka bisa mendikte. Nah, kalau dianggap setara, maka kita bisa kerjasama betul-betul, ada mutual benefit yang kita peroleh. Nah, karena itu program studi kami sudah kami arahkan semua ke organisasi internasional. Saat ini sudah beberapa, ya mungkin sudah
5 yang memperoleh Yang sertifikasi. internasional. Ya, Apa aja tuh Pak? dari teknik Iya, iya. itu, kemudian dari manajemen, ya khususnya magister manajemen, dari Fakultas Bisnis Ekonomi ya, itu juga sudah memperoleh sertifikat. Lihat kan banyak piala nih Pak yang bisa cerita Oh. mungkin itu prestasi dari Mahasiswa, mahasiswa ya. ya Pak ya, dan sejauh mana Ubaya mengapresiasi mahasiswa yang berprestasi baik di akademik maupun non Oke, akademik oke. Pak? Yang pertama, sejak mulai calon mahasiswa. Iya. Jadi kami ikut memantau para siswa SMA yang berprestasi di bidang akademik dan non Non akademik. akademik, iya. Di bidang akademik tentu kan bisa dilihat dari raport Nilai mas saya, raport, nilai betul. raport. Yang non akademik dari prestasi-prestasi misalnya olahraga, kesenian. Nah, sangat banyak pertandingan-pertandingan nasional maupun regional yang mempertandingkan berbagai cabang. Jadi kami semua cabang memang kalau memang prestasi kami undang untuk ikut, kami beri beasiswa. Nah, karena itu bisa dilihat ini cukup banyak piala-piala. Ini mulai dari kempo, tenis meja, badminton, futsal, lalu ada basket. Nah, basket ini yang Unggulan ya Pak? unggulan dengan badminton karena renang. Nah, itu unggulan. Jadi sangat banyak. Jadi liga basket mahasiswa ini apakah putra maupun putri. Oh, putrinya juga? Oh iya, sama iya, kuatnya. iya, Jadi kalau nggak dapat yang pertama, kedua gitu ya, pesaing-pesaingnya ada dari Jakarta, ada dari Bandung gitu ya. Di bidang akademik juga saya kira Ubaya menjadi setelah berapa tahun terakhir ini saat Ubaya menjadi satu-satunya perguruan tinggi swasta yang bisa masuk dalam top 5 ya di dalam Olimpiade MIPA secara nasional yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti. Ya, itu yang prestasi mahasiswa kita ya. Dosen karyawan juga ada berprestasi di dosen teladan, karyawan ya pustakawan, pengelola bidang keuangan itu dari staf. Selalu sampai Jakarta gitu ya, sampai tingkat nasional. Ya kadang kalau nggak juara 1, juara 2, juara 3, pokoknya selalu ada prestasi sampai tingkat nasional. Pak Joni, kalau kita bicara kepemimpinan Pak Joni ini, Pak Joni sebagai seorang pemimpin, bisa cerita konsep kepemimpinan apa sih yang Bapak bawa dalam memimpin Ubaya ini? Saya sederhana. Yang pertama bahwa kita itu harus lead by example. Ya, jadi memberi contoh ya Pak? Ya, memberi contoh. Jadi ketika saya minta misalnya staf saya untuk disiplin, maka saya harus tunjukkan bahwa saya memang disiplin, Adira. Saya minta staf saya untuk misalnya kita masih kurang dalam bidang penelitian, dalam publikasi, maka saya harus memberi contoh. Di tengah-tengah kesibukan saya harus ikut membuat proposal untuk hibah penelitian Kemenristekdikti misalnya. Saya dapatkan, saya nulis di jurnal internasional, itu harus memberi contoh. Untuk pengabdian saya juga harus membuat supaya ketika saya bisa mengarahkan mereka nggak ngomong asal ngomong aja. Tapi ada contoh. Yang baik, ya. Itu yang pertama. Kemudian kan kita harus kenali semua staf. Mereka memiliki passion yang berbeda-beda. Ada kekuatan, kelemahan. Tiap orang memang kan diciptakan sama, tetapi memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, ini kan harus dikenali satu persatu. Jadi saya hafal satu persatu kekuatan, kelemahan dari tim saya. Jadi kalau mau ngajari, kalau ada yang agak sedikit ekstrim, panggil khusus, jelaskan bahwa kamu punya kekuatan ini, tapi kelemahanmu di sini, maka takut kamu bisa berkembang sampai di sini. Pak, kalau ini Bapak kan sudah 2 periode ya Pak ya. Ini 2015 mau 2019 katakanlah sudah mau berakhir. Betul. Ya, Pak? Itu masih ada PR yang belum selesai Pak. Apa, Pak? Apapun PR itu menurut saya, karena ini kita
sudah menciptakan sistem. Jadi poin pertama kita tuh menciptakan sistem yang baik yang bisa berkesinambungan. Nah, sistemnya sudah jalan, siapapun misalnya saya turun sekarang pun pasti sudah ada yang bisa melanjutkan. Dan program-program yang kita buat itu kan tidak berarti dari saya sendiri. Kita bicarakan bersama. Jadi semua wakil rektor, para dekan, kadang-kadang kita ambil masukan dulu dari dosen. Dari situ kan kita tahu bahwa kita mau menuju kemana, apa yang prioritas kita. Sehingga kalau ini belum selesai, periode berikutnya pasti akan dilakukan. Pertama Bapak menjabat rektor, sebenarnya visi apa sih Pak yang Bapak bawa? Jadi visi pertama adalah yang saya sampaikan tadi, kan Ubaya sudah memiliki visi. Nah, Ubaya itu sejak pun dari awal memiliki visi to be the first university in heart and mind. Artinya apa? Bagaimana supaya semua stakeholders kita ketika ingin berpikir sesuatu, misalnya berpikir mau kuliah, maka yang dipikirkan pertama kali dalam hati dan pikirannya itu adalah Ubaya. Nah, kalau ingin butuhkan suatu produk tertentu, ingin merekrut lulusan, maka visi kita adalah yang pertama kali muncul itu adalah Ubaya tempatnya. Nah, ini visi universitas. Nah, sehingga saya untuk mewujudkan visi itu kan berpikirnya mudah. Supaya itu bisa menjadi visi yang betul-betul tercapai, harus terimplementasi. Maka kita harus dipercaya, ya. Kita harus untuk dipercaya, maka kita pertama-tama dikenal dulu. Supaya dikenal, maka pasti kualitas kita juga harus kita perbaiki. Jadi itu saja. Mungkin sederhana itu, tetapi itu pelaksanaannya itu yang luar biasa, ya. Panjang alurnya. Supaya bisa dipercaya, harus dikenal. Supaya bisa dikenal dan dipercaya harus berkualitas. Dan supaya bisa berkualitas maka semua staf, ya, semua staf harus memiliki komitmen yang tinggi dan integritas yang tinggi. Kalau nanti seandainya Pak Joni sudah pensiun ya Pak, legacy apa yang ingin Bapak tinggalkan untuk Ubaya ini Pak? Saya cuma ingin sistemnya ini berkelanjutan, ya, bahwa sistem yang kita sudah bangun ini menjadi sistem bagi seluruh warga Ubaya. Jadi siapapun menjadi pemimpinnya, ini tinggal penyempurnaan saja. Tidak muluk-muluk, tetapi Ubaya sudah dikenal dan dipercaya oleh partner dan oleh masyarakat. Itu saja. Ya. Pak, ya. Pak, kalau dalam kehidupan Bapak nih, Bapak ada seseorang atau sesuatu yang menjadi inspirasi terbesar Bapak? Nah, saya sangat terinspirasi oleh Martin Luther King. Martin Luther berbicara pada zamannya kan apa yang diperjuangkan, yang dia berbicara I have a dream. Zaman itu orang berpikir tidak mungkin. Betul. Tapi buktinya bisa ya bisa. Pak ya? Nah, tidak mungkin. Sama dengan Ubaya, ya. Betul. Pak, kalau kunci sukses Bapak atau filosofi hidup Bapak mungkin ada yang bisa disampaikan, dibagi untuk membaca apa? Iya, kalau itu sama yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan merasa rendah diri. Kenali potensi dan selalu berpikir positif bahwa ada sesuatu yang bisa dikembangkan. Harus berpikir positif. Nah, kalau seorang pemimpin itu adalah pelayan yang harus menuntun, menggerakkan anggotanya untuk mengenali potensinya supaya bisa berkontribusi bagi organisasi. Jadi di usia yang katakanlah sudah tidak muda lagi. Oh iya, sudah hampir 60. Masih bugar, ini rahasianya apa nih Pak? Olahraga mungkin. Satu olahraga, yang kedua enjoy aja hidup, ya. Berpikir positif tadi itu juga penting gitu ya. Nah, yang kedua olahraga saya, pendekatan saya olahraganya yang ringan-ringan, kalau nggak lari, terutama sekarang saya main futsal, kadang-kadang badminton dengan karyawan, ya, karyawan dari saat-saat istirahat kita bisa ngomong, kita bisa memberikan masukan, kita bisa tanda petik mengkritik sedikit-sedikit. Nah, mestinya kamu begini, tapi itu disampaikan sambil santai-santai, sambil berolahraga. Iya, jadi saya rutin setiap Senin Kamis saya main futsal dengan karyawan. Ya. Di mata Pak Joni, dunia pendidikan Indonesia itu khususnya di perguruan tinggi itu di usia Indonesia yang ke-73 tahun itu sudah seperti apa Pak? Sudah lebih baikkah atau masih ada yang kurangkah? Ya, pasti belum ada yang sempurna. Tapi yang paling penting menurut saya, para pengambil kebijakan sudah berpikir bahwa kita harus berubah.
sesuai dengan perkembangan era, perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Hal itu yang menurut saya sangat menarik karena dari pimpinan mulai dari presiden sampai kementerian itu sudah berpikir bahwa kita sudah berada di zaman yang lain sehingga harus ada perubahan. Nah, pendidikan tinggi juga sudah mulai banyak peraturan-peraturan yang dulu yang cukup mengekang, yang bertentangan dengan rencana-rencana pemerintah itu sudah mulai dihilangkan. Ya, itu yang saya lihat positif. Cuman ada titipan saya satu kalau untuk kementerian yang terkait dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada di perguruan tinggi itu memang penting tingkat pendidikannya, tetapi yang lebih penting lagi adalah pengetahuan, skill, dan tentu komitmen mereka. Nah, yang ada sedikit mengganggu bagi saya di perguruan tinggi itu kebijakan yang mengatakan begini, kalau di perguruan tinggi itu ada 3 program studi, ya 3 tingkatan, maksudnya ada sarjana, magister, dan program doktoral, maka dosennya itu harus dihitung sendiri-sendiri. Ada batasan minimal berapa doktoral, minimal untuk di doktoral saja, tidak boleh dihitung untuk masuk ke magister, dan tidak boleh dihitung untuk masuk ke program sarjana. Padahal ketika seseorang melamar menjadi dosen, itu tidak berpikir nanti saya mau ngajar di program sarjana, magister, atau doktoral. Harusnya dihitung sama, rasionya itu memperhitungkan itu. Artinya masih ada kebijakan yang mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan. Gitu ya. Oke, baik Pak Joni, kita ke pertanyaan terakhir Pak. Ya. Harapan Pak Joni nih Pak untuk dunia pendidikan Indonesia di usia Indonesia yang sudah ke-70 tahun. Harapan saya gini, harus dibenahi sejak dari level paling bawah, ya, SD, pendidikan dasar sampai perguruan tinggi itu harus terintegrasi. Jadi kebijakan-kebijakan itu mestinya saling mendukung. Ya, yang saya maksudkan saling mendukung itu misalnya dari sisi katakanlah kurikulum. Jangan sampai selalu terjadi pengulang-ulangan di SD belajar ini, SMP belajar ini, SMA. Sampai di perguruan tinggi mahasiswa itu sudah jenuh dan tidak ada hal-hal positif. Jadi menjadi sesuatu yang bukannya menyenangkan tetapi menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, kemudian yang kedua, memang fasilitas dari seluruh penduduk Indonesia itu memang belum merata, tetapi luar biasa yang sekarang memang diusahakan itu dibangun bukan hanya di Pulau Jawa, karena di luar Jawa itu fasilitas memang banyak yang sangat memprihatinkan, bahkan di Jawa pun di berbagai pelosok. Saya bisa berbicara gitu karena saya berasal dari luar Pulau Jawa. Demikian perbincangan kami dengan Bapak Profesor Insinyur Joniarto Parung MMB ATP HD. Untuk selanjutnya bisa dilihat di majalah Men's Obsession edisi Mei 2018 atau kunjungi website kami di www.mensobsession.com. Saya dengan Suci Yulianita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.